siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat TV, alhamdulillah kembali kita bisa hadir di tengah-tengah sahabat TV. Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan hari ini bisa membawa kebaikan untuk kita semua, karena hari ini kita membawa narasumber yang luar biasa, dan ini adalah episode pertama untuk acara BRIK. BRIK itu adalah berbagi praktek baik. Jadi sahabat-sahabat TV yang memiliki pengalaman, yang memiliki pembelajaran yang menarik, masih di BRIK berbagi praktek baik di acara resmi di TV Balikpapan, channel YouTube resmi Dinas Pendidikan dan Kota Balikpapan. Beberapa ini juga Bapak Ibu kita, pendahulu kita, senior kita gitu, sudah mendapatkan ini di materi pedagogik yang dari tumbuhan dan pasti memahami itu pembelajaran sosial emosional. Bagaimana kita mengolah emosional kita, bagaimana kita menempatkan diri kita, bagaimana kita membangun relasi, dan juga bagaimana kita bisa mengambil sebuah keputusan dalam sebuah kelompok atau dalam sebuah komunitas yang kemudian kita tidak menyinggung orang lain, tapi orang yang kita ajak bicara, kita yang ajak berkomunikasi itu lebih antusias, gitu kan? Bagaimana kita akan membahas ini, gitu kan? Telah hadir di studio narasumber yang luar biasa dari daerah Balikpapan Utara, paling ujung sana gitu, paling ujung tapi nggak paling ujung gigi jauh, gitu kan? Masih di seputaran sini tapi paling ujung berdekatan dengan Kampung Baru. Kita kedatangan ibu yang luar biasa. Beliau ini juga alumni guru penggerak angkatan kedua. Beliau juga sekarang ini sudah luar biasa karena sudah melewati tahapan-tahapan program pendidikan guru penggerak itu sudah tingkatan yang luar biasa, gitu kan? Dan beliau juga baru saja meloloskan dirinya untuk menjadi fasilitator guru penggerak di angkatan ke-10, yaitu di daerah khusus Setsus. Nah, kita akan kenal lebih jauh. Beliau adalah Ibu Wah Binti Tias, Kepala Sekolah SD Negeri 031 Balikpapan Utara. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, sehat. Siap. Selamat siang. Selamat siang menjelang sore. Oke, bagaimana dengan 031 Balikpapan Utara? Alhamdulillah, terkendali dengan baik. Terkendali dengan baik. Oke, kelasnya sudah bagus. Kelasnya insya Allah dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat itu belum bagus ya. Ada negara yang akan menantikan ya Pak. Oke, itu berulang ya. Menanyakan kita luar biasa sekali karena apa yang kita sampaikan ini tentu akan disimak oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kota Balikpapan. Dan ini adalah inisiatif juga tentunya ajang untuk ruang-ruang seperti ini. Dan ini tentu kesempatan yang baik untuk jadi kita menyampaikan apa yang kita sampaikan. Ya, oke. Berikutnya kita geser ke kali ini dari pusat kotanya Balikpapan. Beliau adalah guru penggerak juga, angkatan berapa menurut? Angkatan 6. Angkatan 6. Ya, angkatan 6 itu lulus tahun berapa? Nah, tahun 2023. 2023. Oke, jadi udah baru menyelesaikan, baru saja menyelesaikan. Ini adalah angkatan 6. Ya, angkatan 6 Bu Tias ada mendampingi angkatan 6. Mendampingi Angkatan 6. Yang dari dulu dari zaman saya baru masuk Balikpapan tahun 2021, SMP 1 adalah SMP yang terkenal dengan mengeluarkan siswa-siswa yang mantap, siswa-siswa yang berprestasi, dan tentu saja juga kita mau mengenal sekolah akselerasi. Ada SMP 1. Ya, kita hanya perlu sekolah 2 tahun ya, Pak. Kita lulus dari SMP 1, kan? Oke, apakah sekarang masih ada Bu Nurul? Dan itu saya hanya mengikuti selama 2 tahun. Setelah itu RSBI udah dihapus, begitu juga dengan akselerasi. Oke, ya. Jadi sekarang sudah tidak ada RSBI Sudah lagi ya? tidak ada. Tapi adakah penggantinya atau program pengganti dari RSBI itu, Bu? Kalau program penggantinya saya kira nggak ada, cuman kita ada pengelompokan kan Pak? Oke, pasti ada pengelompokan di sana. Untuk itu pun ada seleksi dari pihak sekolah sendiri untuk gitu. mengklasifikasikan anak yang memang betul-betul
tinggi secara akademik. Oh gitu ya. Nah ini menarik gitu kan, karena kan kalau dulu yang ke SMP 1 itu sudah dijamin anak-anak yang pinter kan gitu. Betul. Nah kalau sekarang kan dengan kebijakan Sistem yang baru, zonasi, ya. dengan sistem zonasi gitu kan, ya siapapun bisa masuk, yang penting dekat sekolah. Personal brandingnya SMP 1 itu adalah SMP yang unggulan gitu kan, dan itu nggak bisa dilepas sampai kapanpun betul. gitu kan. Masyarakat Nggak mau tahu ya kan gitu kan. Nggak mau Iya. tahu apapun kendalanya di dalam ya SMP 1 harus yang terbaik seperti Oke, itu. tapi menarik karena ternyata ini bukan sebuah tantangan gitu kan, Iya. bukan sebuah hambatan, bukan sebuah hambatan, tapi ini adalah sebuah tantangan gitu. Ini adalah yang menarik, dan tentu ini ada hubungannya dengan apa yang akan kita bahas gitu Iya, kan. betul. Bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan itu kan perlu mengeluarkan emosi yang sangat tinggi gitu kan. Nah, bagaimana kita memanage emosi itu gitu kan menjadi sebuah prestasi yang bisa membanggakan. Iya. Ya, oke. Baik sahabat di TV, itu adalah dua narasumber yang luar biasa. Tentu kita akan nanti diskusi lebih panjang lagi, lebih banyak lagi di segmen berikutnya. Masih bersama kita di acara Break, berbagi praktek baik dari DTV Balikpapan, channel resmi YouTube Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Ya, masih di Break, berbagi praktek baik di DTV Balikpapan, channel YouTube resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Sekali lagi saya mengingatkan, kita mengambil tema yang sangat luar biasa bagi saya, karena yang saya temukan dan yang kenapa kemudian ini kita angkat, ini merasa menjadi perhatian khusus Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Pak Irfan Taufik, bagaimana kemudian di Balikpapan itu ternyata angka bullying itu masih tinggi. Ini kita dapatkan ketika di beberapa saat yang lalu kita juga menerima banyak aduan dari masyarakat, kemudian kita juga menemukan kasus-kasus yang terjadi di sekolah-sekolah atau satuan-satuan pendidikan yang ada di Kota Balikpapan. Jadi luar biasa. Ini belum banyak yang tahu, karena ini adalah sebuah prestasi. Bagaimana ternyata kita bisa membuat masalah yang ada, masalah yang timbul itu bukan sebagai aib yang harus kita malu untuk mengakuinya, dan ternyata di sana kita bisa menciptakan prestasi yang luar biasa. Jadi Bapak Kadis kita, Pak Irfan Taufik, memang kemudian bisa memanage ini, mengimbangi apa yang terjadi tadi menjadi sebuah prestasi yang luar biasa. Nah, kita akan ngobrol sekarang dengan Bu Tias mungkin, karena Siap. kita berbicara tentang sosial emosional. Itu berarti kita berbicara tentang diri kita sendiri. Oke. Ya, Bu Tias yang merupakan pengajar praktek iya, fasilitator iya, guru penggerak juga iya, dan sekarang kepala sekolah penggerak juga iya. Jadi komplit sekali. Ini paket komplit ibu saya ini, gitu kan? Paket komplit yang kita datangkan ke teman-teman. Maka nggak salah untuk kemudian kita minta untuk membagi praktek baiknya. Bagaimana Bu sebagai seorang guru penggerak, di mana berdasarkan PP nomor 40 ya. PP nomor 40 tahun 2021 bahwa guru penggerak itu merupakan salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah. Nah, Ibu adalah salah satu kepala sekolah dari guru penggerak yang kemudian diangkat di Kota Balikpapan. Bagaimana kemudian Ibu masuk ke sebuah komunitas baru, ya, mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin pembelajaran di satuan pendidikan itu. Bagaimana cara Ibu kemudian bisa menempatkan diri dengan baik, Bu? Ya, luar biasa. Izin ya Pak Oke, ya. silakan. Komunitas baru, nah ini memang
memang pas sekali langsung pada pembelajaran sosial emosional ini. Gitu ya. Iya. Ada Ya. pengalaman menarik ya tentang itu. Jadi yang pertama itu adalah yang kesadaran diri ya Pak Oke, ya. betul. Kesadaran diri bagaimana kita memahami gitu ya. Memahami perasaan kita, perasaan ketika kita masuk di komunitas baru, Oke. kemudian di tempat kerja yang baru, kemudian dengan berbagai karakter tentunya, kemudian dengan tanggung jawab yang berbeda juga. Kalau biasanya jadi guru kan kita tanggung jawabnya ke anak-anak aja gitu Betul. ya Pak. Nah sekarang tanggung jawabnya juga ke anak-anak juga, ke gurunya juga, Betul. ke instansinya juga, Iya. kemudian tanggung jawab ke atas juga, Betul. ke pimpinan juga. Nah itu luar biasa, memang membutuhkan kesadaran diri yang tinggi gitu. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengelola semua itu supaya kita lebih cepat beradaptasi dan tentunya fokusnya untuk lebih cepat lagi mengembangkan sekolah seperti itu. Nah kemudian kayaknya 5 kompetensi masuk semua itu Pak. Siap. Di awal-awal itu. Iya. Kesadaran sosial juga masuk. di Oke. awal tempat kerja kan kita juga harus sudah bersosialisasi kepada masyarakat. Betul. Kemudian bagaimana kita mengidentifikasi kendala-kendala yang ada di sekolah itu. Oke. Kemudian masalah-masalah yang mungkin terjadi dan belum terselesaikan. Siap. Bagaimana kita mengatur kesadaran sosial kita, bagaimana kita berempati pada hal-hal tersebut gitu Pak ya. Dan yang keempat, keterampilan berelasi. Siap, Nah, ini betul. juga bagaimana kita menjaga hubungan baik. Nah, tentunya kalau orang baru itu mungkin ya masih ada pro kontra gitu ya Pak ya. Siap. Pro kontra, bagaimana ada beberapa orang yang mungkin belum bisa menerima gitu. Nah, itu kan membutuhkan keterampilan kita untuk berelasi seperti apa supaya kita tetap menjaga hubungan yang positif, yang sehat, gimana untuk meminimalisir konflik juga gitu. Yang terakhir Pak. Iya. Nah, ini mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Siap. Harus bisa dipertanggungjawabkan Harus sekarang. bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya kepada diri Iya, sendiri soalnya. betul Gitu ya. sekali. Jadi itu Pak yang paling mungkin agak berat waktu itu ya. Di awal-awal agak berat karena kita juga harus membiasakan diri seperti itu. Seorang pemimpin kan tentunya banyak kebijakan-kebijakan yang harus diberikan, kemudian Oke. keputusan yang fast thinking, slow thinking seperti Iya. itu kan Pak. Ya jadi ya kembali lagi ya alhamdulillah mendapatkan materi dari pendidikan guru penggerak itu yang saya terapkan gitu ya Pak. Untuk pengambilan keputusan kan sudah ada materi dari 9 langkah pengujian. Nah, Siap. tinggal kita untuk melatih keterampilan kita bagaimana menggunakan 9 langkah tersebut. Oke. Seperti itu Pak. Oke, tapi pasti ada pro dan kontra ketika kita baru masuk. Siap. Dapatkah ada atau momen pro kontra itu adakah yang kemudian Ibu hadapi di tempat Ibu baru Di kemarin? tempat yang baru di awal tentunya ada Pak. Pasti ada. Ya. Karena memang beberapa kita menghadapi beberapa individu gitu ya Pak. Siap. Dengan pemikiran yang beda-beda tentunya. Nah, kita juga harus memahami satu persatu dari individu tersebut gitu kan. Kemudian bagaimana tentunya kita kan menjaga hubungan berelasi itu tidak sama gitu Oke. ya Pak ya. Antara satu orang dengan orang lain kita menggunakan keterampilan yang berbeda. Oke. Nah, itu kan kemudian kita melatih lagi, membiasakan lagi materi dengan menggunakan I statement. Jadi positif, yang hal positif saya harus terbiasa untuk berucap, bertindak itu yang menggunakan segala sesuatu yang positif. Oke, apa yang Ibu lakukan ketika kemudian mendapatkan pro kontra itu? Berpikir. Jadi harus berpikir dulu ya. Berpikir dulu. Oke. Ya. Mengelola emosi itu tadi Pak. Oke, Ya, ya. Jadi berpikir untuk mengelola emosi. menahan diri dulu ya. Diem dulu gitu Pak. Jadi kemudian mengelola emosi dulu, mengatur emosi emosi, memanajemen itu tadi. Kemudian fast thinking untuk mengambil keputusan apa yang harus saya lakukan. Oke, siap. Luar biasa. Ya, luar biasa sekali sahabat di TV. Ini adalah pengalaman yang sangat menarik tentu. Ya, sebenarnya kalau kita bahas akan panjang gitu kan. Panjang kali lebar. Dan kasihan Bu Nurul nanti gitu nggak kebagian di segmen ini gitu. Jadi kita bergeser ke Bu Nurul dulu gitu kan. Bu Nurul, pembelajaran sosial emosional, kita berada di bagaimana kemudian kita kesadaran diri, tentang kesadaran diri. Bu Nurul sebagai seorang pemimpin pembelajaran, sebagai seorang guru, dan juga beliau ini adalah guru konseling gitu kan. Ya, tentu
menghadapi siswa yang selalu baru gitu kan, menghadapi siswa yang selalu berganti. Dan sebenarnya kalau dilihat dari waktunya kan nggak sepanjang kalau kita di jenjang sekolah dasar. Ya, ini waktunya pendek sekali, dan mungkin juga Bu Nurul tidak kebagian dari kelasnya awal sampai dengan kelas akhir kan gitu kan. Jadi tidak mendampingi sampai seterusnya gitu. Nah, apa yang kemudian Ibu lakukan, trik apa yang kemudian Ibu lakukan untuk kemudian bisa cepat tune in gitu ya atau cepat diterima sama peserta didik Ibu? Kalau seumpamanya berbicara tentang pendampingan, Pak, mungkin kalau pendampingan di SMP itu ya untuk seorang konselor itu akan mengikuti, Pak, mengikuti peserta didiknya. Jadi dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, di tahap setiap jenjang inilah ada perubahan sikap dan perubahan karakter dari setiap peserta didik. Siap. Dan itu pun ya saya harus bisa beradaptasi dengan mereka gitu. Meskipun terkadang saya itu udah muyak gitu ya, istilahnya muyak dari satu anak yang memang kepala batu banget gitu loh. Tapi dari situ kita itu mengasah keterampilan kita untuk beradaptasi lagi, menerima kembali, terus mencari solusi dari semua apa yang kita terima sebagai stimulus seperti itu. Sebenarnya hal itu akan terjadi setiap hari gitu loh, Pak. Kasus-kasus, terus perilaku mereka atau laporan dari guru itu pasti ada setiap hari itu di konseling itu, di ruang konseling itu. Namun di sini saya sadar perlunya bukan hanya sekedar siswa yang berperilaku baik gitu, tapi sebagai guru kita juga harus ada yang namanya bonding atau memasang satu chemistry gitu. Karena kan kita kan berorganisasi ya Pak. Siap. Di sekolah itu dan semua guru, semua anggota yang berada di satu lingkup sekolah itu harus bekerja sama untuk mencapai satu tujuan itu gitu. Ketika satu dengan yang lainnya tidak sama, tidak sinkron, pasti ada yang pincang gitu. Pasti apa yang kita lakukan itu tidak sesuai seperti yang kita harapkan, seperti itu. Kan tadi di awal kita menyampaikan bahwa dengan kebijakan PPDB tentang zonasi itu memungkinkan satu sekolah untuk menerima siswa dengan berbagai macam latar belakang, berbagai macam profil, profil entah itu profil orang tuanya, profil peserta didik itu sendiri. Betul. Nah, bagaimana kemudian Ibu membangun sebuah relasi, menyadarkan diri peserta didik itu bahwa mereka sekarang berada di tingkatan yang lebih dari sebelumnya, dan kemudian merubah kebiasaan-kebiasaan dari yang negatif ke positif. Apa yang Ibu lakukan? Penyadaran, Pak. Penyadaran dari kita, dari kami BK itu penyadaran. Awalnya mereka kalau seumpamanya dapat nasihat, pasti mukanya itu agak berbeda beda. Setelah coba kamu ini, kamu tenang, saya bilang seperti itu. Kamu tarik nafas dulu. Saya bilang seperti itu, Pak. Kebetulan tadi ini saya sebelum kesini saya menangani satu. Ada bimbingan ya. Gitu kan. Sebelum saya ini lagi istirahat, ada teman saya di situ, terus sama kliennya konselingnya di situ. Nggak masuk, dia diomongin itu pasti mukanya itu kayak mau fight denial, melawan, pokoknya dilawan. Apa yang kamu berontak bilang, gitu ya, berontak gitu. Tapi tidak terlepaskan gitu. Tapi si tangan ini gemes gitu ya, gemes gitu ya. Kenapa anak ini, saya pikir. Saya selesaikan, saya sarapan, saya selesaikan. Setelah itu saya duduk. Coba kamu tenang. Apa yang kamu lakukan menurut kamu benar? Dia masih tidak mau, Pak. Dia masih tidak mau. Akhirnya saya bilang, tarik nafas dulu, coba buka pelan-pelan. Buka pelan-pelan, open mind-nya kamu. Jangan anggap guru itu memberikan nasihat, saya bilang. Itu bukan menceramahi kamu. Tapi memberi nutrisi buat kamu. Siap. Supaya mental kamu bisa
menerima. Saya bilang seperti itu. Selesaikan dulu emosi kamu. Oke. Kamu cooling down dulu. Baru saya paparkan semuanya, penyadaran apa yang kamu lakukan. Kalau seumpamanya kamu mau leha-leha di hari depannya, saya bilang, ke depannya kalau kamu mau berleha-leha, maka dari sekarang kamu harus siap ribet. Oke. Siap. Akhirnya dia terbuka gitu. Dan diksi kata juga mempengaruhi sih, Pak. Oke. Dari setiap peserta didik itu ada yang nggak bisa nerima nih, masih nggak ngerti. Oke, tapi ini menarik Bu. Artinya gini, selama ini memang dari kita aja, dari saya aja gitu. Ketika kita sekolah atau saya aja ketika sekarang menjadi orang tua siswa gitu kan. Ketika ada mendengar anak kita dipanggil BK, itu kan pasti sudah negatif duluan gitu kan. Nah, itu satu. Akhirnya itu ternyata kebawa ke emosi kita, ke kesadaran diri kita gitu loh. Jadi ketika kita mau datang ke sekolah itu juga merasa satu pasti malu gitu kan. Malu. Kemudian akhirnya mau jalan jadi males gitu kan. Akhirnya kita cari alasan untuk kemudian tidak datang ke sekolah gitu kan. Ya, komunikasi pun akhirnya nggak berjalan gitu kan. Itu satu. Yang kedua juga kita kadang mendengar saya malas ke sekolah gitu. Karena ketika ke sekolah justru tidak mendapatkan sebuah solusi. Karena kita kadang kata informasi yang saya dapatkan, ketika kita datang ke sekolah itu justru jadi akhirnya berkelahi dengan guru BK-nya gitu kan. Karena argumen-argumen ya, bukan berkelahi kan. Betul. Karena argumen-argumen kan gitu. Nah, ini kan perlu kesadaran yang luar biasa. Nah, bagaimana kemudian Ibu membangun kesadaran diri baik untuk orang tua untuk orang tua dan juga siswa itu, Bu. Nggak sedikit, Pak. Okay. Orang tua yang seperti itu yang datang tiba-tiba gebrak-gebrak. Nah, Bapak Ibu guru BK di sini katanya gitu. Baru kemarin. Iya. Kenapa selalu mencari alasan anak saya sebagai ini? Jadi inceran BK ya anak saya. Seperti itu. Siap. Sampai seperti itu, Pak. Iya. Saya nggak terima anak saya ini. Kayaknya udah dititeni. Ditandai. Setiap ada kasus apa anak saya selalu dibawa-bawa. Kenapa seperti itu? Saya hanya berdiam dulu, Pak. Siap. Selesaikan dulu semua keluh kesahnya, semua emosinya. Setelah itu, Ibu boleh duduk. Saya bilang, boleh duduk, boleh tenang sebentar. Saya bilang, di sini kita sebagai pendidik sama Ibu sebagai orang tua, kita tuh harusnya berkolaborasi, Bu. Siap. Saya seperti itu. Tugas saya bukan mencari kesalahan anak Ibu, tapi saya memberitahukan ini loh anak Ibu di sini supaya apa? Ibu punya ancar-ancar ke depannya. Akhirnya si Ibu tuh malu, Pak. Malu datang. Besoknya ganti bapaknya. Seperti itu yang terjadi. Akhirnya itulah yang kita komunikasikan. Memang orang tua juga harus berpartisipasi untuk di rumah gitu. Bagaimana caranya mengontrol anak, bagaimana caranya melihat apa yang dikonsumsi anak dalam gadgetnya. Paling banyak itu kejadian di SMP 1 adalah gadget, Pak. Iya. Sumber masalahnya. Ternyata di situ. Jadi ini nanti menjadi catatan, tentu menjadi evaluasi yang juga akan kita sampaikan kepada pimpinan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Bagaimana kemudian ternyata situasi-situasi sekolah yang seperti ini yang juga nanti akan ditonton oleh banyak orang dan ini akan menjadi bahan diskusi kita. Jadi sahabat-sahabat di TV bisa juga kita silahkan nanti kirimkan atau sampaikan pesan-pesannya, sampaikan komentar-komentarnya di konten yang ini karena nanti juga Bu Nurul maupun Bu Tias akan membantu untuk kita untuk menjawab apa yang Bapak Ibu pertanyakan, apa yang Bapak Ibu menjadi kendala kemudian ketika menghadapi tadi seperti yang kita bahas di episode atau di episode yang ini gitu kan. Nanti Bu Nurul maupun Bu Tias akan membantu kita untuk kemudian menyampaikan, mencarikan solusi gitu. Nah, kita sekarang akan kembali ke Bu Tias gitu kan. Bu Tias, kalau di SMP jelas ada guru BK. Kalau di SD tidak ada guru BK. Tidak ada. Ya, dan guru wali kelas itu pokoknya melakukan semuanya. Ya, guru kelas iya. Sebagai guru bidang studi iya, sebagai guru BK iya. Nah, ini tidak mudah karena ternyata kan
banyak yang dihadapi guru gitu kan, dengan berbagai macam latar belakangnya. Tadi saya kira juga sama, walaupun mungkin kompleksitasnya yang agak beda gitu kan. Nah, bagaimana kemudian Ibu memanage teman-teman, memanage guru-guru bisa menghadapi situasi-situasi sulit yang seperti Bu Nurul sampaikan tadi? Oke, kurang lebih sama ya Pak ya, cuma ini kan satu guru satu kelas gitu ya, Pak ya. betul. Nah, satu untuk semua. Satu untuk semua. Jadi apa yang telah dilakukan teman-teman itu sebetulnya sudah sama dengan pembelajaran yang kita terima gitu. Cuma mereka kadang tidak paham apa artinya, ini namanya apa gitu kan. Nah, seperti itu. Apakah ini konseling ataukah ini coaching gitu kan. Nah, kemudian dari situ, karena kita juga sudah mendapatkan materi dari pendidikan guru penggerak juga, kemudian ada juga semacam mengikuti pelatihan-pelatihan, webinar, IHT juga tentang bagaimana kita menghadapi anak-anak yang bermasalah gitu ya Pak. Jadi ya kita mengarahkan guru-guru untuk fokus ke materi yang terbaru, ya seperti itu. Dan yang utama itu yang kita sering gaung-gaungkan yang coaching itu kan, Pak. Jadi kita menggunakan teknik coaching. Teknik coachingnya untuk menghadapi situasi yang tadi itu. Jadi kita perbanyak di situ. Kemudian seorang guru kan hanya menggali potensi anak tersebut kan, Pak. Jadi si anak itu juga merasa kalau dia itu dihargai, kemudian dia itu diberi kesempatan untuk berpendapat gitu, dan pendapatnya sendiri juga dilaksanakan. Nah, dari situ artinya dia punya komitmen terhadap keputusan yang dia ambil. Nah, dari situlah akhirnya kita memang sampai sekarang juga tetap melaksanakan penyelesaian masalah mengutamakan dengan prinsip coaching, walaupun kadang juga konseling juga. Seperti itu. Baik. Kita kembali ke Bu Nurul. Bu Nurul, kalau kita bisa flashback ke belakang, kemudian tadi apa yang terjadi tentang kesadaran diri, tentang manajemen diri yang salah atau kurang, ya nggak salah sih, tapi mungkin kurang tepat gitu ya, kurang tepat, kemudian kita penempatannya juga tidak pas gitu kan, itu pasti akan menurunkan salah satu rasa kita gitu, bahwa kemudian kita akan terpengaruh pada rasa empati kita, terpengaruh pada rasa simpati kita. Nah, bagaimana kemudian rasa empati dan simpati ini tetap terjaga dengan kondisi murid yang seperti situasi yang tadi kita bahas, Bu? Kalau kita Pak sebagai guru BK, mayoritas atau enggak mayoritas seluruh guru di SMP 1 menganggap semua input yang kami terima itu nilainya 100 Pak, sempurna. Itu dulu Pak. Siap. Kita tidak memandang si A ngelabelin B, ngelabelin si A, si B dan lain-lainnya. Begitupun berulang, meskipun mereka berulang dalam kesalahan, namanya kita apa sih, cari untung ya. Nggak ada untungnya, nggak ada ruginya buat kita untuk melabelin salah satu anak yang memang seperti itu. Harapannya kita sebagai guru kan mereka juga sukses gitu Pak. Jadi pendampingan itu ya tetap kita lakukan gitu, secara tulus, secara ya pastinya ya kompetensi yang harus dimiliki guru BK salah satunya harus punya empati gitu. Empati dan simpati itu tadi ya. Nah kan gini di SMP itu kan tadi karakteristiknya sudah lebih tinggi gitu ya, atau mungkin karena ini kan masa-masa remaja gitu kan, jadi sudah banyak informasi yang mereka dapatkan, sudah banyak situasi yang kemudian mereka tahu, baik itu situasi di dalam keluarga maupun situasi di sekolah. Terkadang kemudian emosionalnya anak-anak dari rumah juga terbawa di sekolah gitu. Nah, bagaimana kemudian kita atau di SMP 1 menghadapi siswa-siswa yang demikian, Bu? Karena kadang-kadang sekali lagi jadinya empatinya orang tua terhadap sekolah tadi yang Ibu sampaikan juga menjadi berkurang ketika kemudian dari komunikasi yang tidak jalan dengan baik ini tentang penanganan ini menjadi sebuah masalah. Bagaimana, Bu? Untuk penyelesaiannya sih harus sampai selesai ya Pak, sampai udah clear antara guru, antara sekolah ataupun dengan orang tua seperti itu. Terus untuk bagaimana caranya kita itu apa ya tadi? Gini, ada satu kasus banyak kasus ya. Jadi ada satu kasus anak ini memiliki problematika sama orang tuanya misalnya.
orang tuanya, sehingga mungkin banyak penekanan Ya. sehingga dia itu apa yang dimau orang tua dia itu Berontak. Oke. berontaknya itu orang tua mau kamu sekolah, dia Nggak mau. dia bolos Oke. gitu, Heeh. bolak-balik seperti itu. Oke. Dia itu akhirnya ya tidak sinkron Siap. dengan orang tuanya seperti itu kan. Ya, heeh. Itu harus kita bisa apa ya, rangkul Pak. Siap. Mm-mm. Emosi yang seperti itu harus kita rangkul, Mm-mm. harus kita berikan wawasan juga Iya. untuk si anak. Mm-mm. Kenapa kamu melakukan hal itu? Mm-mm. Kalaupun itu karena dia itu remaja gitu, Mm-mm. kita kan harus memahami hal itu. Betul. Dan itu memang tugas perkembangan dia yang harus dia lampaui gitu. Betul. Cuman bagaimana caranya dia menyikapinya saja, memilih yang mana seperti itu. Nah di sini diajak bicara Pak. Ya. Diajak bicara, orang Oke. tua juga diajak bicara. Biasanya kami sasar adalah orang terdekat dari si anak tersebut. Oke. Nah di situ baru bisa masuk Oke, jadi orang terdekat ya. Iya, Orang orang terdekat menjadi kunci. kuncinya. Menjadi kunci untuk kemudian membangun kesadaran tadi. Iya, membangun setidaknya relasi kita tadi ya. mengorek ya. Oke. Setidaknya paling minimnya lah kita korek dia ngapain aja sih gitu. Oke, ya. Masuknya dari mana, Bu? Masuknya dari Masuk untuk kemudian kita bisa mendapatkan orang terdekat, kemudian kita bisa masuk membangun komunikasi, Sama si menyampaikan Iya. masalah si anak itu tadi kepada orang terdekat tersebut, Bu. ya harus ini apa namanya, ketika kita sudah melihat kebiasaan anak, kesukaan anak, kita komunikasi anak Pak. Oke. Dari situlah komunikasinya yang biasanya dia awalnya murid saya ini saya kira introvert. Oke. Saya kira introvert Bu. Heeh. Oh anak ini introvert. Heeh. Dia pakai masker terus gitu Oke. kan. Terus nangis. Iya, iya. Saya nggak punya teman. Heeh. Tapi ternyata di luar media sosialnya dia Heeh. dia joget dong Bu. Oke. Joget Ya, K-pop ini ya. kayak gitu-gitu. TikTokan Ekspresi gitu. Ternyata Iya. seperti yang saya duga. Siap, gitu. siap. Ternyata di luar dia itu memiliki banyak teman, relasinya banyak, Iya. tapi yang memang tidak terkontrol seperti itu. Maksudnya orang-orang yang memang apa ya Pak, nggak tahu latar belakangnya Oke, seperti siap. itu. Yang disitulah kita komunikasi lagi. Oke, tapi ini memang yang kemudian sering dihadapi masa-masa remaja gitu kan. Iya. Bagaimana kita kemudian putus sama teman di sekolah, tapi kemudian kita mendapatkan koneksi yang luar biasa di luar. Di luar. Nah ini Betul. bagaimana Bu kemudian mengarahkan ini Bu? Karena ini berhubungan dengan bagaimana kita membangun sebuah relasi kan gitu kan. Iya. Seperti apa yang Betul. kita bahas di sini. Kalau seumpamanya di sekolah dia tidak mendapatkan feel gitu ya, feel dalam belajarnya, dalam kelasnya, dia nggak bakalan kembali Pak. Oke. Dia nggak Siap. bakalan kembali. Bagaimanapun upaya kita itu dia tidak akan kembali. Oke. Selama dia tidak memiliki rasa keinginan atau motivasi yang cukup untuk memperbaiki relasi tersebut, udah gitu. Cuman yang kita harus lakukan harus bolak-balik menarik dia. Oke. Menarik dia, menyadarkan diri dia lagi gitu. Coba deh kamu berkaca, kamu tuh cantik gitu. Oke. Ada satu kasus itu, anak saya nggak mau sekolah karena katanya mukanya jelek. Oke. Gitu. Iya, iya. Dan Minder memang gitu ya. dan memang anak-anak zaman sekarang itu gampang minder, Iya. gampang baper. Baperan ya, Gitu. siap. Jadi dari situ harus kita bangun kepercayaan diri kita, Oke. dia lagi. Selain saya juga orang tuanya juga harus bantu. Iya. Nggak hanya harus meneriaki, tidak hanya harus marah-marah, Betul. tapi didekati. Oke. Tapi ditanyakan apa hobinya. Ketika hobinya sudah didapatkan, silakan gitu. Maksudnya Oke. difasilitasi gitu. Siap, siap. Sehingga dia itu meningkatkan rasa kepercayaan diri dia. Satu hal lagi yang berhubungan dengan ini Bu, bagaimana kemudian kita menghadapi siswa-siswa kita yang secara hubungan dengan keluarga itu jarang berkumpul, jarang berinteraksi gitu kan. Nah, karena mungkin kesibukan, karena mungkin pekerjaan, atau juga mungkin karena masalah-masalah yang lain. Jadi akhirnya anak ini jarang ketemu orang tua.
orang tua berangkat pagi datang malam gitu kan. Jadi Ada kesempatan yang lebih untuk parah dari situ. nah gitu. Nah, bagaimana kemudian menyikapi itu, Bu gitu? Punya koleksi banyak nih. Iya, Kalau saya 2 kali pernah mengalami hal ini, tapi sikapnya positif. Oke. Maksudnya dia nggak yang nyeleneh Oke, gitu ya. oke. Dia memiliki kepercayaan diri yang baik, Siap. kemandirian yang baik, Oke. terus rasa tanggung jawab yang baik, Oke. sehingga dia ketika membutuhkan orang tua, dia pasti ke kita. Oh, oke. Dia pasti ke kita gitu. Siap. Sama dengan halnya salah satu murid juga saya, dia enggan berbicara dengan orang tuanya karena terbebani. Terbebaninya seperti apa? Saya nggak sesuai dengan yang dimau orang tua, Bu, gitu. Tapi saya maunya seperti ini. Saya memiliki rencana-rencana yang memang bagus, Pak. Oke. Dia itu bagus. Ya udah saya arahkan, baik kalau kamu mau komunikasi sama orang tuamu sehingga kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang kamu rasakan. Siap. Ayo, saya akan memfasilitasi. Oke. Seperti itu. Iya, bagaimana menyikapi itu menjadi sebuah sesuatu yang positif tadi. Iya. Oke. Iya. Dan itu anak remaja itu struggle banget gitu. Masalah yang sangat-sangat rumit mereka hadapi. Padahal kalau di usia kita itu kan ya udahlah, ya elah kamu tinggal ngomong aja kali gitu kan. Tapi kan itu nggak mudah karena Iya. juga di samping kita harus membangun relasi dengan siswa juga kita harus membangun relasi dengan orang tua gitu kan. Iya, Nah, betul. terkadang kan orang tua karena kesibukannya karena ini akhirnya jadi abai gitu kan. Nah, bagaimana kemudian menyampaikan ini ke orang tua, Bu? Bisa melalui telepon, bisa Oke. melalui pemanggilan. Oke. Selama ini sih berjalan saja sih lancar, Pak. Kalau seumpamanya kita itu berkomunikasi dengan orang tua, kalaupun tidak bisa kita yang mendatangi mereka Oke, gitu oke. dengan home visit. Oke. Seperti itu. Oke, pernahkah kemudian ada satu masalah gitu kan? Mungkin masalah rame-rame gitu. Nah, masalah rame-rame kemudian diselesaikan di sekolah di mana itu kemudian orang tua dikumpulkan tapi sebagai konselor juga mungkin emosional di situ gitu kan. Menghadapi itu pernahkah itu menghadapi situasi yang seperti itu, Bu? Pernah saya sampai ditunjuk. Iya, tapi ini menarik. Tapi tahan dulu, Bu, tahan, Bu, karena ini menarik. Menarik sekali sahabat di TV dan kita tentu akan membahas ini menjadi sesuatu yang patut kita nantikan karena memang ini yang kita hadapi hari-hari gitu. Ini juga yang kemudian kita rasakan. Mungkin juga sahabat di TV mengalami ini. Sahabat di TV juga mendapatkan situasi yang seperti ini atau menghadapi ini. Nah, kita akan tahu jawabannya setelah yang berikut ini. Ya, masih di break berbagi praktek baik. Kali ini kita membahas atau mengambil tema tentang pembelajaran sosial emosional. Bagaimana kita bisa menuntun peserta didik untuk mendapatkan prestasi tapi tidak juga kemudian membuat dia minder, tidak juga kemudian kita menjerumuskan mereka ke hal-hal yang negatif. Tapi kita bisa merubah dari yang justru dari yang negatif itu menjadi sesuatu yang positif. Seperti yang tadi dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Balikpapan, bagaimana kasus-kasus pembulian itu menjadi sebuah prestasi yang luar biasa karena ternyata ketika kita penangani dengan baik, ketika kita responsif terhadap pengaduan, terhadap pelaporan yang disampaikan oleh masyarakat, yang disampaikan oleh orang tua murid, dan itu menjadi sebuah prestasi menjadikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan adalah OPD atau organisasi
organisasi perangkat daerah paling responsif di seluruh Indonesia untuk menangani pengaduan. Ini kan luar biasa, walaupun yang dicapai bukan di pembuliannya gitu kan, tapi di pengaduan, pelayanan pengaduannya. Oke, baik, kita kembali ke Bu Nurul. Ya, Bu Nurul, tadi bagaimana kemudian kita bisa membangun sebuah relasi sebelum kita mengambil keputusan, bagaimana kita menghadapi orang tua siswa yang emosional ketika kemudian anaknya mendapatkan sebuah tantangan gitu kan, mendapatkan sebuah hubungan yang kurang harmonis antar teman maupun dengan guru-gurunya, dan emosional itu diluapkan justru di depan anaknya, justru di depan orang banyak, dan akhirnya terkadang justru orang tua itu menghakimi anaknya sendiri di depan orang banyak. Nah, ini bagaimana, Bu? Kalau pengalaman saya ya Pak, konflik antar teman itu kan ada sebabnya. Oke. Kalau kita konseling itu, kita akan mengidentifikasi dulu apa sih akar permasalahannya, seperti itu kan. Jadi ketika anak itu tidak bisa beradaptasi, namun dia berbalik jadi playing victim, istilahnya kalau sekarang. Betul. Istilah kerennya gitu ya. Iya, istilah kerennya sekarang seperti itu. Dia mengaku dia sebagai pelaku, sebagai korban tapi pelaku bullying. ternyata gitu. Akhirnya disitulah jadi bentrok. Oke. Ketika kita kumpulkan semuanya, sebenarnya kita nggak ada apa-apa, Bu, seperti itu. Cuman dia aja yang selalu sensitif, dia baperan. Padahal kita tuh nggak ngomongin dia, gitu. Tapi dia merasa seperti itu. Terus kedua, dia itu ini Bu, bla 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 bla. Padahal kita udah tahu. Kira-kira kalau semua seperti itu teman-teman, si A umpamanya, si A ini kan sudah tahu ya jawabannya apa, kekurangannya dalam berhubungan sama kalian, beradaptasinya seperti apa. Kira-kira kalau semuanya berubah dari itu semua, kamu bisa menerima. Sebenarnya dia itu asik Bu, cuman yang bikin kita nggak suka itu seperti itu. Jadi seperti itu, itulah ada satu yang sikap yang membuat kemudian yang lain tidak suka, iya, gitu ya. Seperti itu. Jadi dari masalah itulah saya ceritakan tadi, saya sampai sempat ditunjuk-tunjuk orang tua. Ketika orang tua juga tidak mendorong anaknya untuk bisa fight gitu nah, untuk bisa melalui itu semua, untuk bisa beradaptasi kembali sama teman-teman, karena memang si anak ini susah untuk memulainya gitu loh Pak. Dia susah untuk mau bagaimana lagi. Saya sudah kadung menuduh teman saya seperti itu. Akhirnya tanggapan orang tua sekolah tidak menanggapi hal itu, abai. Padahal gitu ya, secara kenyataannya anak ini bolak-balik kita konseling, maksudnya ditumbuhkan lagi keberanian, ditumbuhkan lagi kepercayaan diriannya, ditumbuhkan lagi sikapnya yang harus dirubah seperti apa, menurut kamu seperti apa. Karena memang dalam konseling itu kan kita bukan pengambil keputusan kan Pak. Siap. Justru konseling sendirilah yang mengambil keputusan. Mau dia A ya konsekuensinya seperti ini, mau dia B konsekuensinya seperti ini. Coaching seperti tadi itu. Iya, betul. Coaching ya. Dan pada akhirnya ketika udah di ujung tanduk itu sampai ya Allah, saya masih itu zaman 2013 kalau nggak salah. Sampai sekarang masih ingat ya. Masih ingat saya. Saya akan laporkan sampean kepada kepala dinas gitu. Semua keluar. Saya itu sudah hampir di sini Pak. Sudah hampir mau meledak juga, tapi emosi juga. Sebentar. Sebentar tunggu aja dulu sampai cooling down dulu. Biarin aja dulu, karena kan manusiawi ya. Kalau semuanya ada yang ini otak reptil kita warning nih, ini bahaya, sonarnya sudah ini ya, sudah keluar duluan gitu. Kalau kita tidak diimbangi dengan pemikiran yang dingin, terus berpikir secara panjang gitu, pasti ya saya meledak juga itu. Siap. Bu Tias, menarik gitu sekali Bu Tias. Ya, tapi ini kan tidak lebih dari yang dihadapi Bu Tias gitu kan. Bahkan mungkin ada antar guru sendiri yang kemudian tidak harmonis gitu kan. Antara guru satu dengan guru yang lain. Atau juga mungkin kalau di SD terkadang
kita menghadapi siswa yang bermasalah, kita taruh di ruang guru, kemudian rame-rame gitu kan. Nah, apakah kemudian itu juga masih ada di SD Negeri 031 Balikpapan Utara, atau bagaimana kemudian ibu bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya kurang tepat gitu kan? Karena kemudian satu anak dihadapi rame-rame, kemudian sama-sama menjas, kemudian melabeli anak itu dengan berbagai macam label gitu. Bagaimana Bu Tias? Nah. Di awal memang seperti itu, Pak. Oke. Ya. Tidak dapat dipungkiri gitu. Iya, ternyata mendapatkan itu ya. Mendapatkan itu. Oke, ya. Seperti yang Mbak Irna sampaikan gitu. Si anak dibawa ke ruang guru, kemudian sama semua juga iya. Iya, pokoknya nyerang rame-rame gitu ya. Kemudian setelah saya biarkan dulu, Pak. Siap. Saya biarkan dulu karena saya juga nggak mau turut masuk di dalamnya situ gitu, nanti malah tambah runyam gitu kan. Waktu itu saya biarkan dulu sampai guru-guru selesai seperti itu, kemudian si anak juga sudah selesai di just yang banyak sekali gitu. Nah kemudian setelah beberapa saat saya mengatur waktu kembali untuk kita biasanya kan ada meeting gitu ya Pak meeting setiap hari Senin atau hari apa, seminggu sekali lah. Ada evaluasi. Ya, ada evaluasi setiap minggunya gitu. Nah, di situ saya sampaikan bahwa hal itu kurang tepat gitu ya Pak. Bukan tidak tepat tapi kurang tepat gitu, ya. Memang itu sudah kebiasaan seorang guru mungkin dari dulu seperti itu, tapi ada cara yang lebih baik lagi yang lebih istilahnya lebih memanusiakan lagi gitu. Nah, kayak apa caranya? Nah, disitulah kita memberikan sedikit materi-materi terkait coaching tadi itu Pak. Coaching di awal-awal itu kita memberi materi kepada mereka pelan-pelan. Kemudian ada satu masalah juga. Nah, ayo di situ praktek. Gitu. Praktek apa yang sudah kita bahas bersama kemarin. Siap. Nah, di situ alhamdulillah sih ada hasil yang baik gitu ya Pak. Artinya si anak juga tidak ibaratnya tertekan sih. Tidak tertekan yaitu tadi. Dia lebih komitmen dengan keputusan dia sendiri, kemudian dia juga lebih percaya diri juga tumbuh karena dia juga ya itu tadi tidak ditekan lagi, kemudian si anak juga lebih baik sih tentunya. Pastikan kemudian tadi sama ada masalah di anak, pasti kita juga harus menghadapi orang tua. Nah, terkadang juga kita di sekolah dasar itu menemukan orang tua yang sama sekali nggak mau berkomunikasi sama sekolah. Karena betul. Sudah terlanjur marah gitu kan, terlanjur kecewa gitu kan, gitu. Sehingga nggak mau lagi berhubungan dengan guru, dengar kata SD Negeri 031 aja sudah nggak mau gitu kan. Nah, pernahkah menghadapi situasi itu atau mendapatkan situasi itu Bu? Alhamdulillah belum dapat ya. Belum dapat. Jadi ya, tapi ada juga sih yang serupa gitu ya, yang serupa kalau di sekolahan kami gitu. Banyak yang istilahnya si anak itu tidak tinggal dengan orang tuanya. Nah, ibarat kayak ke neneknya, pamannya, saudaranya. Siap. Atau mungkin mamanya ada di luar kota, terus kemudian berpisah gitu. Nah, itu yang banyak Pak. Yang banyak kita alami. Nah, memang latar belakang keluarga mempengaruhi ya Pak ya, karena memang pendidikan anak yang utama kan adalah keluarga. Siap. Nah, jadi dari sekian banyak kasus yang kita alami itu memang ternyata latar belakangnya seperti itu. Nah, itu ya kemudian bagaimana si guru-guru itu memang menempatkan diri sebagai orang tua mereka. Merangkul. Yang saya perhatikan selama ini guru-guru di SD 031 seperti itu. Jadi mereka merangkul, menempatkan dirinya sebagai orang tuanya. Kalau memang di rumah kalian tidak mendapatkan perhatian, disinilah perhatiannya. Sebagai kepala sekolah, pernahkah mendapat bahwa antara satu guru dengan satu guru yang lain itu ada komunikasi yang tidak baik? Pasti, ada komunikasi yang putus, itu kan? Pasti, itu pasti ada ya Pak. Apa yang kemudian Ibu berperan di apa Ibu kemudian mendapatkan situasi seperti itu? Kalau saya sendiri Pak, kalau yang kompleks gitu ya, yang mengkhawatirkan istilahnya gitu, itu alhamdulillah tidak sampai seperti itu. Cuma kadang ada yang misalkan saya nih di kantor nih di ruangan saya itu datang si A gitu mengadu kemudian gitu kan? sebentar lagi datang si B gitu menyampaikan semua saya terima dengan baik kemudian
di satu kita momen gitu ya, di satu kita momen sambil kita ngobrol-ngobrol gitulah. Nah, kita ngobrol-ngobrol gitu, ya disampaikan bagaimana seharusnya kita bersama dengan teman, ini relasi kita, gitu. Siap. Ini keluarga kita. Siap. Gitu. Kalau memang di satu keluarga itu saling menjelekkan, terus bagaimana sebuah rumah itu akan terbentuk dengan baik. Nah, seperti itu, Pak. Nah, kemudian ketika kita rapat setiap bulannya, di setiap meeting tuh saya terus menyampaikan pesan. Jadi pesan dari saya tidak boleh seperti ini, seperti ini gitu. Itu saya ulang terus. Saya ulang terus pesannya. Dan alhamdulillah ada perubahan yang luar biasa. Tapi saya ada satu pertanyaan yang menggelitik. Ketika kemudian dulu ada kebijakan Permendikbud nomor 40 tahun 2021. Ya, bahwa ada satu kenyataan yang memang harus kita hadapi. Guru-guru yang mengikuti pendidikan guru penggerak itu adalah guru-guru yang usianya muda. Ya. Guru-guru yang golongannya muda. Golongan muda. Tapi kemudian ini ketiban durian runtuh gitu kan, mendapatkan red carpet untuk kemudian menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, kemudian ada sinyal-sinyal atau ada kata-kata yang menggelitik saya bahwa mampukah orang golongan 3 itu memimpin golongan 4? Nah, adakah itu kemudian artinya kesulitan untuk kemudian Ibu masuk membangun komunikasi, membangun relasi sebelum kemudian Ibu sebagai decision maker tentu akan mengambil keputusan yang sangat penting di sekolah itu gitu. Alhamdulillah sih, Pak. Nggak ketemu. Oke. Berarti apa yang dikhawatirkan itu nggak terjadi gitu kan? Nggak ada yang terjadi ya. Mungkin kembali lagi bagaimana kita keterampilan berelasi tadi ya, Pak. Nah, memang kita berdasarkan usia memang jauh. Siap. Ya, kita anaknya mereka. Kemudian berdasarkan golongan juga jauh sekali. Gitu. Betul. Cuma bagaimana kita menempatkan diri itu tadi, Pak. Dari satu individu ke individu lain kan beda-beda. Jadi walaupun kita ini muda, ya kita harus bersikap seperti seorang pemimpin gitu kan. Yang lebih sepuh dari mereka gitu. Siap. Bagaimana kita menyelami yang lebih tua dari kita, bagaimana yang setara dengan kita, yang di bawah kita itu kan nggak sama. Artinya kekhawatiran adanya kekakuan kemudian nanti ini tidak bisa menjalankan sebagai seorang pemimpin itu tidak terjadi ya. Alhamdulillah tidak terjadi. Dengan adanya rentang gulungan yang sangat tinggi, rentang usia yang sangat tinggi itu tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Kalau gitu kemarin aku mau jadi kepala sekolah Pak Joni. Justru yang gitu ya. Justru yang guru-guru yang senior itu justru kayak yang lebih membimbing ya. Memahami gitu. Bisa menempatkan diri gitu Pak, bisa menempatkan saya ada di mana itu justru seperti itu. Kalau di sekolah saya sih Pak. Siap. Justru jawabannya ada di beliau-beliau ya. Iya, justru kita harus dekat sama yang senior dulu. Sahabat di TV ya. Di waktu juga yang kemudian harus memisahkan kita, tapi ini adalah obrolan yang sangat menarik. Sekali lagi kami juga membuka komunikasi, mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau didiskusikan, silakan nanti disampaikan chatnya melalui konten ini, dan nanti Bu Tias dan Bu Nurul tentu akan membantu kami untuk kemudian memberikan solusi, mencarikan jawaban dan mencarikan jalan keluar apa yang sahabat di TV alami, apa yang sahabat di TV mendapatkan atau mungkin juga mendapatkan kasus-kasus yang belum terpecahkan gitu kan, belum mendapatkan solusi. Siapa tahu dengan hadirnya dua narasumber kita ini bisa mendapatkan solusi yang tepat gitu kan. Nah, sebelum kita tutup, kita coba untuk mendengarkan dulu satu lagu supaya kita benar-benar memupuk rasa nasionalisme kita, sehingga kita mencintai negara kita sebagai negara yang kuat, negara yang makmur, negara yang adil, sehingga adil dan makmur itu betul-betul kita dapatkan.
Masih di Break Berbagi Praktek Baik. Ini adalah episode yang pertama dengan tamu-tamu yang sangat istimewa, hasil dari pendidikan guru penggerak di Kota Balikpapan. Dan tentu ini adalah hal yang sangat menarik, dan kami juga mengundang teman-teman atau sahabat-sahabat di TV yang ada di sekolah-sekolah yang ada di luar-luar sana untuk kemudian bisa membagi praktek baiknya. Tentu banyak sekali, karena dari guru penggerak aja kita sudah di angka berapa Butia sekarang? 200 sampai sudah? Terakhir saya 130-an, 150-an. Apa sekarang sudah sampai 200-an ya? Oke, 200-an, dan kita merupakan guru penggerak terbanyak di Kalimantan Timur. Itu kan ada di Kota Balikpapan, dan ini adalah suatu kebanggaan karena ternyata di Balikpapan bisa menciptakan banyak pemimpin-pemimpin pembelajaran yang sangat luar biasa. Karena untuk menjadi pemimpin pembelajaran tidak harus menjadi kepala sekolah. Makanya saya nggak perlu menjadi kepala sekolah. Karena saya bukan pemimpin pembelajaran gitu kan. Saya sudah tidak punya kelas gitu ya. Tapi ada tugas yang mengharuskan saya harus kembali ke sekolah kayaknya dalam waktu dekat ini. Saya harus keliling dari jenjang PAUD sampai dengan SMP seluruh Balikpapan. Itu adalah tugas baru yang disampaikan oleh Pak Kadis. Saya menunggu SK gitu kan. Tapi bukan sebagai kepala sekolah gitu kan. Sudah ada sinyal ini. Bukan sebagai kepala sekolah, menunggu untuk ya mudah-mudahan itu menjadi kabar baik untuk kemudian kita bisa bekerja sama. Bu Tias dan Bu Nurul. Mungkin ke Bu Nurul dulu sebelum kita berpisah dengan sahabat-sahabat di TV, closing statement tentang pembelajaran sosial emosional. Baik, berbicara tentang pembelajaran sosial emosional, sebetulnya dalam otak kita sudah ada itu disetting sama Tuhan, sama Allah. Itu sudah harus merespon semua yang ada, baik dalam emosi maupun sosial. Siap. Sampai pada pengambilan keputusan. Dalam pembelajaran sosial emosional ini berarti kita cuman harus mengembangkan dan mengasah lagi, gitu Pak. Dan ketika pembelajaran pengasahan 5 inti dari PSE itu tidak hanya untuk peserta didik, namun guru-guru dan juga orang tua juga mungkin harus mendalami ilmu itu sehingga anak yang kita inginkan outputnya seperti apa bisa tercapai. Karena ketika kita belajar tanpa emosi itu tidak akan ada rasanya. Tidak menimbulkan rasa gitu kan, akhirnya nggak terkesan, kurang mantap ya. Dan pemahaman yang harusnya dia miliki untuk bekal di kehidupan yang akan mendatang, itu tidak akan terjadi seperti itu. Ya. Bu Tias, closing statementnya terkait sosial emosional ya. Pembelajaran sosial emosional ini memang kita harus memiliki ya Pak ya. Tidak hanya di sekolah gitu ya, di lingkungan keluarga, di masyarakat itu juga kita harus menerampilkan diri untuk pembelajaran sosial emosional. Nah, kalau di sekolah sendiri pesan dari saya, mungkin pesan aja Pak gitu. Dalam setiap pengambilan keputusan itu jangan melupakan 3 unsur. Yang pertama mengandung nilai-nilai kebajikan untuk peserta didik kita. Kemudian yang kedua berpihak kepada peserta didik. Dan yang ketiga bertanggung jawab. Nah, seperti itu, insya Allah nanti keputusan yang kita ambil dapat kita bertanggung jawabkan untuk kepada anak-anak dan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Luar biasa ya. Tidak salah saya mengundang beliau menjadi narasumber pertama di episode pertama juga untuk di acara Break Berbagi Praktek Baik. Nah, dari saya ada satu quote yang ketika kami monitoring tentang pelaksanaan UKOM disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Anak-anak kita sudah disentuh dengan teknologi, maka saatnya kita menyentuh hati mereka. Itu adalah quote yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Irfan Taufik, ketika melaksanakan monitoring ujian kompetensi kemarin di hari kedua di Kota Balikpapan. Jadi saatnya kita, karena teknologi tidak akan bisa menggantikan guru, kata beliau. Iya, gurulah yang bisa menanamkan pendidikan karakter itu. Maka tugas kita adalah menyentuh hatinya. Ketika kita sedang menyentuh hatinya, maka apapun yang kita ucapkan akan menyejukkan
peserta didik, dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Terima kasih. Jangan lupa beri dukungan di TV Balikpapan, channel resmi YouTube Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dengan cara meng-like, kemudian subscribe, kemudian share konten-konten yang ada di channel kami, channel YouTube Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, karena di sana akan banyak informasi terutama bagi Bapak Ibu yang sekarang ini menunggu tentang PPDB gitu kan. Kalau mau mengetahui info-info tentang PPDB, ya akun kita TikTok ada disdikbud.balikpapan, akun IG kita juga ada disdikbud.balikpapan. Kita juga ada FB-nya Disdikbud Kota Balikpapan, dan tentu kita juga ada web yang bisa dikunjungi disdikbud.balikpapan.go.id. Semua informasi tentang pendidikan, karena yang memahami pendidikan itu adalah di TV Balikpapan. Karena pendidikan Balikpapan yang mengawal setiap hari adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, maka di TV Balikpapan akan berada di depan untuk menyampaikan dan mengawal pendidikan itu berada di rel yang tepat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Bu. Sama-sama.